Hai semuanya, selamat datang di channel Edi Gunanda Sales Suzuki Ciputat melayani pembelian mobil area Jabodetabek teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita videonya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kali ini kita video tentang proses ya. Proses tentang dari pembelian sampai dengan proses penggesekan faktur sampai dengan proses pemasangan kaca film ya. Jadi inilah adalah siklusnya. Jadi begini teman-teman. Kemarin konsumen Edi atas nama Bapak Sumari sudah datang ke dealer untuk pembayaran DP-nya ya. Selang dari itu, besoknya di hari ini tepatnya kita langsung eksekusi mobilnya. Nah, di hari ini kita mau gesek nomor rangka nomor mesinnya untuk kita daftarin STNK-nya. Jadi pertama itu prosesnya kita buatin fakturnya dulu, serutnya dan lain-lain. Setelah itu baru kita masukin ke Samsat ya. Nah, di sini kita lihat dulu proses gesek nomor rangka nomor mesin. Seperti apa videonya? Simak terus video di berikut ini. Jangan lupa di-subscribe dulu. Kita mulai untuk proses penggesekan nomor rangka nomor mesin. Coba buka Pak untuk ininya, kap mesinnya kita buka. Nah, di sini kita akan record semuanya untuk penggesekannya, cara gesek nomor rangka nomor mesinnya ya. Rangkanya ada di sini teman-teman, terus mesinnya ada di sini ya. Jadi itu rangka dan ini mesinnya ya. Jadi di sini kita akan record semua proses pembuatan ataupun penggesekan nomor rangka nomor mesinnya ya. Dan di sini kita ini ada dua, ini gesekan polda ya, ini dua, satu buat rangka mesin, satu buat nomor mesin. Dan bukan cuma itu, kita juga buat gesekan nomor rangka untuk ya tagihan seperti ke finance misalnya, kita gunain nggak pakai plat polda tapi ini pakai lakban Pak ya, lakban kertas ya. Jadi ini kita butuh 4 ya, 4 rangka 4 mesin ya. Oke Pak, silakan Pak. Nah, proses pertama itu kita gesek dengan rangkanya dulu. Ya. Rangkanya dulu pakai yang lakban. Nanti setelah itu baru kita pakai yang plat polda yang resmi dari si mana? Polda Metro Jaya ya. Yang menerbitin ini Polda Metro Jaya ya. Dan ini 4 ya. 4 rangka 4 mesin Pak ya. 4 rangka 4 mesin ya. Pertama gesek rangkanya dulu teman-teman, pakai yang lakban kertas. Nah, sekarang kita mau gesek yang poldanya teman-teman ya, yang resmi dari polda ya. Jadi awal-awal kita tempel dulu di tangan nih biar nggak lengket banget ya. Jadi kalau misalnya lengket banget kan dia nempel banget nih di bodi. Kalau lengket banget takutnya robek. Nah seperti ini dia nggak terlalu lengket banget. Habis itu langsung dibuatkan ke rangkanya Pak ya. Jadi setelah itu baru digesek pakai pensil Pak ya, pakai pensil. Pensil yang memang khusus buat gesek nomor rangka nomor mesin untuk proses pendaftaran faktur, pendaftaran untuk STNK dan lain-lain teman-teman ya. Nah, setelah digesek teman-teman, hasilnya jadi seperti ini ya. Jadi ini kan pensil nih. Nah, jadi dia hasilnya seperti ini. Ini adalah nomor rangka mesinnya teman-teman ya. Ini yang akan diberikan nanti ke Samsat ataupun ke Indomobil ya. Dan setelah itu teman-teman, dia ditempel lagi di sini di tempatnya. Nah, di samping ini buat mesin Pak ya. Di bawahnya buat mesin ya. Yang baru lagi nih, yang buat rangka ini. Jadi ini ada 2 lembar, satu buat rangka, satu buat mesin. Tapi ini 2 lembarnya itu depan atas bawah rangka mesin dan rangka ini. Mesin nomor rangka dan nomor mesin maksudnya ya. Oke. Nah, tadi yang rangka sudah, sekarang kita yang nomor mesinnya teman-teman ya. Nah, pakai nomor mesinnya juga 4 lembar juga ya. Pertama itu yang pakai lakban ya. Yang pakai lakban. Cara geseknya seperti ini teman-teman. Jadi tempel dulu di situ, habis itu digesek-gesek seperti itu sampai dia muncul untuk rangka mesinnya itu benar-benar jelas ya. Dan pastikan juga pensilnya itu nggak mau habis
masih tersedia gitu ya teman-teman. Nah ini kita gesek sebanyak 4 lembar sama seperti tadi yang si rangkanya, bukan cuman rangkanya aja tapi juga mesinnya 4 lembar dan 2 lembar untuk yang si poldanya ya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Yang lakbannya udah selesai ya. Sekarang kita gesek yang rangka mesinnya ya, nomor mesinnya, nomor yang pakai dengan kertas polda ya. Kertas polda ini kita hati-hati banget, kita jangan sampai ini robek, jangan sampai ini koyak ya, karena sampai koyak ini nggak bisa teman-teman. Polisi nggak mau nerima ini. Kalau misalnya ini ada cacat atau apa gitu ya, mereka nggak mau terima. Pastinya kita harus revisi ulang ya. Kalau revisi ulang kita pastikan itu beli kertas baru dari Polda ini harganya lumayan mahal Pak ya, 50 sampai dengan 100 ribu ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini adalah nomor rangka dan nomor mesinnya ya. Dan setelah itu ditempel lagi di sini berjajaran dengan si nomor mesinnya dan nomor rangka dan nomor mesin ya. Jadi pastiin juga itu benar-benar sejajar ya dan rapih gitu teman-teman ya. Teman-teman akhirnya selesai juga Pak ya, gesek nomor rangka mesinnya. Nggak begitu lama ya, sekitar 5 menitan ya. Jadi kurang lebih 5 menit, jadi nggak perlu butuh lama untuk gesek nomor rangka nomor mesin, tapi yang sudah profesional teman-teman. Kalau teman-teman baru pertama-tama mungkin agak lama, tapi karena ini rekan saya ini sudah profesional, sudah lama berkecimpung dengan gesek-gesek ya Pak ya. Ini udah selesai sekitar 5 menit. Nah setelah ini Pak tinggal pemasangan kaca filmnya aja ya. Nanti di bagian pemasang kaca film yang di bawah sana Pak ya. Oke Pak, kalau gitu langsung aja diberesin ini, nanti kita langsung ke sana untuk pasang kaca film. Terima kasih Pak. Oke, beresin. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita udah di tempat pemasangan kaca filmnya teman-teman ya. Nah di sini yang masang Bapak Awing, Bang Awing ya. Bang Awing sudah berapa lama berkecimpung di pemasangan kaca film? Kurang lebih hampir 10 tahun. 10 tahun ya, sudah lumayan banyak. Jadi Bang Awing ini sudah profesional, sudah lama, jadi udah tahu lah cara segi masang segala macam, dia tahu kesalahan semuanya segala macam udah tahu ya. Nah, Bang Awing, ini pemasangannya prosesnya gimana? Pertama nanti sampingnya dulu atau langsung depannya dulu atau gimana prosesnya? Awal mulai bersihin dulu. Jadi awal mulanya dibersihin dulu kacanya segala macam, terus bikin pola. bikin pola, jadi dipanasin gitu ya. Jadi kalau masang kaca film ini teman-teman, pastinya kita perlu kabel ya untuk manasin. Jadi ada ini ya apa? Head dryer buat manasin ini, karena ini kan kacanya nggak rata teman-teman, dia nekup, jadi harus dipanasin gitu. Jadi nanti kita akan lihat proses pemasangannya. Maka dari itu simak terus video di bro ini, jangan lupa di subscribe dulu guys, oke? Nah sekarang ini lagi proses bikin pola ya, bikin pola Bang Oging ya. Jadi lagi bikin pola. Jadi ini kan kaca filmnya kan nggak langsung sesuai dengan kacanya teman-teman. Jadi dia langsung bikin polanya dulu. Nah, kaca filmnya ini kan dia semuanya lurus semua, jadi segi 4 gitu. Jadi dia motongin dulu segala macam, dimotong terus disejajarin dengan kacanya, dirapihin semuanya. Nah setelah itu nanti baru ditempelin ya, setelah semuanya ini udah benar-benar udah persis dengan kacanya, jadi sudah sesuai pola dengan kacanya, baru dialah langsung tempelin di kacanya. Dan penempelannya ini bukan di luar ya teman-teman, supaya teman-teman tahu juga sebagai pecinta otomotif, pemasangannya itu di bagian dalam kaca ya Bang Awing ya, bukan di luar ya. Dia pemasangannya di bagian dalam kaca, bukan di luar. Kalau di luar bisa-bisa dia panasan segala macam ya, dan kalau masangnya di luar pastinya dari dalam nggak kelihatan. Kalau masangnya dari dalam, itu dari dalam kelihatan keluar, tapi dari luar nggak begitu kelihatan ke dalam gitu teman-teman ya. Sekarang dia lagi bikin pola bagian belakangnya nih teman-teman. Bagian belakangnya ini yang aku bilang tadi ya. Jadi ini kacanya cembung, jadi ini kan kacanya nggak rata ya. Dia cembung, nanti ini perlu pemanasan ya Bang Awing ya. Jadi perlu pemanasan pakai heat dryer. Nanti sudah dia kaca film ngikutin dengan kacanya, baru nanti ditempelin di bagian kacanya gitu teman-teman ya. Jadi yang cembung itu bukan hanya bagian belakang ya Bang Wi, tapi di depan juga cembung ya. Tapi kalau yang samping ini semuanya rata ya, jadi nggak perlu di heat dryer atau pemanasan bagian kaca filmnya.
Nah, sekarang dia lagi proses pemanasan bagian kacanya nih, teman-teman. Dia pakai, kebetulan ini kayak hair dryer baru, Bang ya. Kayak aku baru lihat nih, karena kayaknya yang kemarin itu udah agak buluk, ini kayaknya kuningnya masih seger banget. Jadi hair dryer masih baru beli. Ya namanya barang itu nggak semuanya tahan awet lama ya, pasti ada masanya gitu, teman-teman. Nah, ini proses pemanasannya nggak pakai tangan langsung ya, pakai tisu, Bang ya. Jadi biar nggak langsung panas gitu ya. Jadi supaya terhindar dari meletus tangan gitu ya, kepanasan gitu. Jadi dipanasin pakai tisu gitu, teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal pemasangan kaca bagian dalamnya. Tadi kalau udah dipanasin ya, Bang ya, sudah dipanasin. Terus tadi Abang cabut juga ininya ya, defoggernya, supaya nggak terjadi konsleting segala macam, Bang ya. Dan ini Abang memasang kaca film di bagian kaca belakang kan ada di rear defogger, Bang ya. Itu nggak masalah, Bang ya, ke kaca filmnya atau rear defoggernya ya. Nggak masalah ya, nggak bakal putus ya, Bang ya. Nah, pertama dia itu disemprot dulu bagian kacanya. Dia semprot bagian kacanya untuk pembersihan, Bang ya, supaya debu-debu yang ada di dalam itu, di kaca bagian dalam itu nggak ada yang nempel. Dibersihin sama dia. Setelah dibersihin baru nanti dia proses pemasangannya. Setelah dipasangin ya, semuanya debu nggak ada yang nempel dan kacanya benar-benar oke gitu ya. Kalau biasanya kalau masih ada debu yang nempel, biasanya itu dia gelembung-gelembung ya, titik-titik gitu, Bang ya. Jadi pastiin dulu, dibersihin dulu kaca bagian dalamnya supaya nggak ada bintik-bintik. Biasanya bintik-bintik itu debu yang seperti aku bilang tadi ya. Nah, ini sampai pinggir-pinggirnya pun dia bersihin supaya benar-benar maksimal, supaya benar-benar 100% oke gitu ya kacanya. Nah, ini tinggal proses penempelan pada bagian kaca dalam. Bukan cuman kacanya aja disemprot, teman-teman ya, tapi dia di bagian kaca film juga disemprot supaya nggak langsung nempel gitu ya. Jadi supaya bisa digeser-geser gitu, teman-teman. Nah, setelah itu dia langsung tempelin di bagian kaca belakangnya ya. Teman-teman perhatiin ya. Nah, ini dia bisa geser gitu dengan mudahnya, dengan licinnya gitu ya. Kalau nggak disemprot seperti tadi itu pasti langsung lengket ya, nggak bisa langsung geser, Bang ya. Jadi langsung kering, dia langsung permanen gitu ya. Untungnya tadi disemprot sama ini sampo namanya ya, Bang, sampo untuk pelicin si kaca filmnya, dia benar-benar oke ya gitu. Nah, sekarang tinggal proses apanya nih, Bang? Proses pengeringannya. Pengeringannya biasanya dia tuh pakai sodok-sodokan itu tuh, sodok khusus untuk kaca film ya. Nah, ini dia lagi proses pemotongannya ya, pemotongan kaca filmnya supaya rata gitu, teman-teman. Nah, ini teman-teman perhatiin ya. Ini kayak apa ya, pembersih kaca gitu ya, sodok-sodokan pembersihan kaca, karet ya. Ini bahannya karet ya, supaya kacanya itu juga, kaca filmnya itu nggak robek, nggak gores-gores ya. Dia pakai bahan karet. Kalau pakai bahan besi mungkin ini langsung robek ya, karena dia langsung hancur mungkin, karena ini pakai yang karet, jadi dia nggak langsung robek karena dia lembut. Bahan karet itu kan lembut, jadi cocok untuk kaca filmnya. Karena kaca film ini bahannya ke apa, Bang ya? Plastik ya. Plastik yang udah di banyak bahan yang untuk bahan penahan panas ya. Benar-benar oke lah ya. Nah, sebelumnya ada teman-teman yang komentar ya, kok nggak pakai baju solar guard atau kok nggak pakai kayak baju pikul ya. Nah, ini Bang Awing, ini vendor kita udah lama banget ya. Sebelum aku masuk di Suzuki juga dia udah masang di sini dari 2011 atau 2012 ya. Udah lumayan lama dia di sini ya. Jadi itu udah nggak diragukan lagi ya. Karena tadi dia aku ngomong tadi pakai baju produk aja supaya ntar nggak ada yang komen. Tapi dia ngomong katanya ketinggalan, Bang ya, lagi dicuci. Ya namanya baju ya pasti ada zaman kotor segala macam, dia lagi proses penyucian. Mungkin kalau besok teman-teman mau lihat ke sini dia lagi pasang kaca film, silakan lihat ke dealer ya. Oke? Nah, ini adalah hasilnya, teman-teman. Pemasangannya benar-benar rapi ya. Ini semua mulus. Nah, di sini nggak ada bintik-bintik yang tadi aku bilang ya. Kalau misalnya ada bintik-bintik itu biasanya ada ininya ya, ada debunya. Dan ini benar-benar nggak ada bintik-bintiknya. Dan ini adalah hasilnya ya. Jadi tadi ini bekasanya bening banget. Setelah dipasang kaca film dia jadi warna hitam seperti ini ya. Dan garis-garis yang ini rear defogger jadi kelihatan. Kalau tadi nggak begitu kelihatan karena dia bening. Nah, setelah dikasih warna hitam ya, kaca film warna hitam ini jadi kelihatan banget ya garis-garis warna merah ini ya. Warna orange ya untuk rear defoggernya, teman-teman. Oke. Setelah tadi pemasangan bagian belakang, samping semuanya ini udah selesai, teman-teman. Sekarang yang terakhir itu finishing. Finishing itu pemasangan bagian kaca film bagian depan, teman-teman. Bagian depan di sini harusnya sih 2 orang yang masang ya, tapi ini karena si Bang Awing sudah profesional, Bang ya. Dia sendirian aja udah bisa memasang untuk kaca filmnya.
Jadi sudah terbiasa lah mungkin ya, karena seperti kata-kata itu ya, Allah bisa karena biasa gitu ya. Harus ini untuk berdua, tapi ini dia sendirian. Mungkin teman-teman bertanya, apakah kalau sendirian nggak maksimal? Tentu tidak. Ini sangat maksimal ya. Walaupun dengan dia sendirian, dia tetap maksimal ya. Nah, ini dia lagi proses penyemprotan bagian kaca filmnya supaya dia bisa bisa menggeser-geser kaca filmnya supaya nggak langsung lengket gitu teman-teman. Dia lagi nyemprot kaca bagian depan. Nah, kaca bagian depan ini lumayan panjang dan lumayan lebar teman-teman. Jadi dia itu maksimal banget, jadi ekstra gitu kerjanya. Setelah itu dia semprot-semprot pada kaca bagian dalamnya. Nah, setelah itu nih teman-teman bisa lihat, perhatiin ya, dia memasangkan kaca filmnya dengan sendirian ya, dan dipegang dengan tangan beserta dengan ini juga di emut ya kaca filmnya. Oke teman-teman, sekarang tinggal proses pelepasan apa Pak? Ini apa Pak? Plastik pelindung bodinya. Karena ini mobil dari CBU dari India, jadi ini kan pakai kapal ya. Diantarnya dari India ke sini pakai kapal supaya bodinya itu nggak terkena air laut. Jadi supaya terlindungi, dia makanya dikasih plastik seperti ini. Nah, ini kita mau proses pembukanya. Seru nih kayaknya pembukanya. Ya Pak, kita buka Pak. Nah, ini setelah dibuka begini, ini benar-benar bersih banget teman-teman ya. Jadi paling memang ada sedikit lem-lemnya gini Pak ya. Ini ada yang nyangkut lem-lem bekas plastiknya ya. Nah, nanti ini dibersihin juga Pak ya. Dibersihin pakai apa Pak biasanya? Pakai sanpoli ya, bersihin pakai sanpoli. Jadi ini karet-karetnya ataupun lem-lem yang nempel di sini dia benar-benar bersih. Dan ini kayaknya kalau bagian kap mesin ini nggak perlu dicuci Pak ya, karena udah bersih gini ya. Oke, sekarang bagian mana nih kita Pak? Kita bagian atas. Yuk kita buka, seru nih bukanya nih teman-teman. Buang sampahnya ada tempatnya Pak. Oh nanti aja deh kita beresin sampahnya ya. Oh saya bisa di sini ya. Oke sip. Banyak sekali teman-teman lemnya yang nempel di bodi, tapi nanti kita bakal bersihin. Jadi kita pastiin ke rumah konsumen itu udah sebenar-benar sudah rapi segala macem ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya lem-lem yang nempel di bagian bodi. Nah, kalau buat teman-teman pengguna Baleno yang setelah menerima mobil Baleno, biasanya kan ada garis-garis gitu, mungkin ada yang mereka malas bersihin gitu teman-teman. Jadi kayak ada barit, tapi itu bukan barit, itu hanya lem Pak ya. Sisa lem, sisa lem. Stiker plastik ini. Stiker plastik ini. Nah, tadi mungkin teman-teman bertanya-tanya ini kenapa merah putih warnanya ya? Ini bukan putih teman-teman, ini adalah plastik ya. Lindung aja. Jadi basicnya ini adalah warna merah gitu teman-teman. Oke, selesai juga Pak ya. Oke teman-teman, itu dulu lah mungkin videonya kali ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai ya. Buat teman-teman yang ingin konsultasi atau ingin beli mobil Suzuki-nya, bisa langsung kontak Edi di nomor di bawah ini atau lihat di deskripsi atau di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih, bye-bye.